Hai semua, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang queue, sorting, dan binary search. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Anissa Febriani, Yekti Isnaini, Puspita Anggreni, dan saya sendiri Linda. Pertama-tama saya akan membahas materi tentang queue. Queue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan data atau elemen hanya dapat dilakukan pada sisi belakang. Sedangkan penghapusan atau pengeluaran elemen dilakukan pada sisi depan. Jenis struktur data antrian sering digunakan untuk menstimulasikan keadaan dunia nyata. Antrian banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misal antrian registrasi mahasiswa, tiket kereta api, dan lain-lain. Dalam antrian tidak semuanya dilakukan secara FIFO murni. Contoh yang relevan dalam bidang komputer adalah time sharing computer system, di mana ada sejumlah pemakai atau user yang menggunakan sistem tersebut secara serempak. Karena sistem ini biasanya menggunakan prosesor dan sebuah memori utama. Jika prosesor sedang dipakai oleh seorang user, maka user yang lain harus antri sampai gilirannya. Antrian ini tidak akan dilayani secara FIFO murni, tetapi biasanya didasarkan pada suatu prioritas tertentu. Antrian yang memasukkan unsur prioritas dinamakan dengan antrian prioritas atau priority queue. Elemen yang pertama kali masuk ke antrian akan keluar pertama kalinya. The queue adalah mengeluarkan satu elemen dari suatu antrian. Terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, sehingga membutuhkan variabel head dan tail. Operasi-operasi pada queue. Yang pertama ada create. Create untuk menciptakan dan menginisialisasi queue dengan cara membuat head dan tail sama dengan -1. Yang kedua ada isEmpty. isEmpty untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum dengan cara memeriksa nilai tail. Jika tail sama dengan -1, maka empty kita tidak memeriksa head, karena head adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang, yaitu menggunakan nilai tail. Yang ketiga ada isFull. isFull untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum dengan cara mengecek nilai tail. Jika tail lebih dari sama dengan max -1, karena max -1 adalah batas elemen pada array pada C, berarti sudah penuh. Yang keempat ada enqueue. Enqueue untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu. Yang kelima ada the queue. The queue digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama atau head dari antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan satu pergeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Yang keenam ada clear. Clear untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan head sama dengan -1. Penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus array-nya, namun hanya mengset indeks pengaksesan ke nilai -1, sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca. Yang ketujuh, tampil. Tampil untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian menggunakan looping dari head sampai dengan tail. Yang kedua, saya akan membahas tentang sorting. Sorting atau pengurutan adalah suatu proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola tertentu, sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu, atau untuk data yang bertipe numerik atau karakter. Ada dua macam pengurutan. Yang pertama, ascending atau urut naik, merupakan pengurutan dari angka yang nilainya lebih kecil kemudian menuju ke nilainya yang lebih besar.
Yang kedua, descending atau urut turun adalah sebaliknya, yaitu pengurutan dari nilainya yang lebih besar kemudian menuju ke nilai yang lebih kecil. Macam-macam sorting. Yang pertama ada bubble sort. Bubble sort itu adalah memindahkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang itu lebih besar atau lebih kecil dari elemen berikutnya, maka ditukar atau berpindah posisi. Proses bubble sort itu yang pertama ascending. Data yang paling awal dibandingkan dengan data berikutnya. Jika ternyata lebih besar, maka tukar. Yang kedua, data yang paling akhir dibandingkan dengan data sebelumnya. Jika ternyata lebih kecil, maka tukar. Yang kedua, descending. Yang pertama, data yang paling awal dibandingkan dengan data berikutnya. Jika ternyata lebih kecil, maka tukar. Yang kedua, data yang paling akhir dibandingkan dengan data sebelumnya. Jika ternyata lebih besar, maka ditukar. Yang kedua, ada exchange sort. Exchange sort itu sangat mirip dengan bubble sort. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa exchange sort sama dengan bubble sort. Bedanya jika bubble sort proses pertukarannya harus sistematis dari awal atau dari belakang, sedangkan exchange sort proses pertukaran hanya akan dilakukan jika diperlukan saja. Proses exchange sort yang pertama itu ada ascending. Jika terdapat elemen sebelumnya lebih besar dari elemen berikutnya, maka tukar. Yang kedua, jika terdapat elemen sesudahnya lebih kecil dari elemen sebelumnya, maka tukar. Yang kedua, descending. Jika terdapat elemen sebelumnya lebih kecil dari elemen berikutnya, maka tukar. Jika terdapat elemen sesudahnya lebih besar dari elemen sebelumnya, maka tukar. Yang ketiga ada selection sort. Selection sort ini adalah memindahkan elemen dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen yang berikutnya sampai dengan elemen terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil atau lebih besar dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan kemudian ditukar dan begitu seterusnya. Proses selection sort ada dua. Yang pertama, ascending. Elemen yang paling besar diletakkan di akhir, dan elemen yang paling kecil diletakkan di awal. Yang kedua, descending. Elemen yang paling kecil diletakkan di akhir, dan elemen yang paling besar diletakkan di awal. Yang keempat, ada insertion sort. Insertion sort itu adalah pengurutan yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan data kedua sampai data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil atau lebih besar, maka data tersebut disisipkan ke depan sesuai posisi yang seharusnya. Yang kelima ada cell sort. Cell sort merupakan proses pengurutan data yang sebelumnya acak menjadi data yang terurut dengan cara menentukan jarak antar elemen yang dibandingkan. Yang keenam ada merge sort. Merupakan proses pengurutan data yang menggunakan merging dua buah vektor. Pada proses merge sort, data dibuat sepasang-sepasang yang terdiri dari dua elemen. Jika n ganjil, maka ada satu vektor yang terdiri dari satu elemen. Lalu kemudian data tersebut di-merging sampai terurut. Yang ketujuh ada quick sort. Quick sort itu adalah proses penyusunan elemen yang membandingkan suatu elemen atau pivot dengan elemen yang lain, dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga elemen lain yang lebih kecil dari pivot terletak di sebelah kiri pivot, dan elemen yang lebih besar dari pivot terletak di sebelah kanan pivot. Dengan demikian akan terbentuk dua sublist yang terletak di sebelah kanan dan kiri pivot. Lalu pada sublist kiri dan kanan itu kita anggap sebuah list baru. Dan kita kerjakan proses yang sama seperti yang sebelumnya. Demikian seterusnya sampai tidak terdapat sublist lagi. Yang ketiga ada binary search. Binary search merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara berulang kali membagi separuh dari jumlah data yang dicari sampai sehingga memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data. Syarat dalam binary search itu adalah
Data harus diurutkan terlebih dahulu. Algoritma binary search. Yang pertama, data diambil dari posisi 1 sampai posisi di akhir N. Kemudian cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah. Apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar? Jika data terurut secara descending atau besar ke kecil, jika data diindeks lebih besar, maka nilai awal adalah posisi tengah plus 1, atau jika data diindeks lebih kecil, maka nilai akhir adalah posisi tengah min 1. Jika data terurut secara ascending, kecil ke besar, jika data diindeks lebih besar, maka nilai akhir adalah posisi tengah min 1. Atau jika data diindeks lebih kecil, maka nilai awal adalah posisi tengah plus 1. Jika data sama, maka data telah ditemukan. Berikut adalah contoh programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Sari Anggraini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menjalankan program Q. Pada hashtag hijau ini atau header, saya menggunakan library IOStream seperti biasanya. Kemudian menggunakan define max 20. Maksudnya, maksimal dari Q yang dapat ditampung atau yang dapat ditambahkan hanya 20. Kemudian saya menggunakan using namespace std untuk menjelaskan bahwa kita dapat menggunakan sin dan cout. Selanjutnya, saya akan masuk ke deklarasi antrian atau struct data. Struct Q ini adalah antrian di mana di dalamnya terdapat variabel front, var, data max, yang dimana data max ini adalah 20. Kemudian ada bool is full. Bool is full ini adalah boolean yang digunakan untuk mengecek apakah antrian penuh atau tidak. Apabila tidak, maka di sini ditulis return q.var sama dengan max atau sama dengan 20. Jika jumlah data ada 20, tidak dapat ditambah atau boolean is full. Kemudian ada boolean is empty. Boolean is empty ini untuk menjelaskan atau mengecek apakah antrian kosong. Jika antrian kosong, maka return q.var sama dengan 0. Kemudian selanjutnya saya masuk pada subprogram atau program panggilan. Void print Q ini berfungsi sebagai program panggilan yang akan dipanggil dari menu utama, yang dimana fungsinya ini sebagai atau untuk menampilkan antrian. Makanya di sini if is empty dibuat antrian kosong. Dengan kata lain, program ini selesai sampai di sini saja. Jika memang tidak ada antrian atau bool empty, else jika lebih dari 0, maka cout q for integer i sama dengan q.front i.var i++. Nah, ini adalah bentuk perulangan untuk menampilkan data, yang dimana data akan ditampilkan sebanyak dari qrar itu sendiri. Dan masuk pada void and q, yang dimana fungsi dari void and q itu sendiri adalah untuk menambah data ke antrian is full, maka cout antrian penuh. Jika tidak ada data,
maka else gunakan variabel data, integer data, cout, masukkan data, kemudian nanti data queue atau antrian akan bertambah, misalnya di input angka 10, maka queue akan bertambah lagi 10. Kemudian print queue atau kembali menampilkan void program panggilan print queue. Selanjutnya void dequeue. Program ini panggilan untuk mengurangi data atau mengambil data antrian. Nah, if is empty ini sendiri, jika di dalamnya tidak ada data, maka antrian kosong. Namun, jika ada data, maka else ini sendiri mengambil data, queue data, queue front. Di sini terdapat perulangan karena untuk menampilkan data muncul tampilan queue data, karena untuk menampilkan data muncul tampilan queue rare, mengurangi data yang paling akhir. Misal data yang tadi kita masukkan 10, maka di void dequeue ini yang akan diambil 10. Kemudian print queue. Selanjutnya program utamanya, di mana integer main ini adalah program utama menampilkan menu. Bisa dilihat di sini. Saya menggunakan variabel choose untuk memilih atau menggunakan switch. Ini tampilan menu, ada nomor 1 NQ, nomor 2 DQ, nomor 3 keluar. Ada switch choose case 1. Ini maksudnya jika kita memilih angka 1, maka panggilan subprogram NQ. Jika kita memasukkan data 2 atau memilih case 2, maka program DQ. Default di sini artinya pilihan tidak tersedia. Kita langsung saja runin. Kita masukkan pilihannya 1. Kita pilih 3. Kemudian di sini datanya ditambah Q, jadi ada 3. Kemudian kita pilih lagi NQ-nya. Datanya saya masukin angka 6. Datanya ditambah lagi menjadi 3, 6. Kita masukin NQ-nya lagi. Kita masukin datanya 2. Datanya ditambah jadi 3, 6, 2. Kemudian kita ingin mengambil data atau DQ 2. Data yang diambil adalah 3. Kenapa? Karena data yang terakhir kali dimasukkan itu yang akan terambil. Karena first in, first out. Jadi data yang tersisa ada 6 dan 2. Kemudian kita pilih 3 atau keluar. Pilihan tidak tersedia. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Krisna ini dengan NIM 418200100033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan contoh program dari sorting. Pada dasarnya, ada dua macam urutan yang biasa digunakan dalam suatu proses sorting. Yang pertama adalah urut naik atau ascending, yaitu mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling kecil sampai ke yang paling besar. Yang kedua ada urut turun atau descending, yaitu mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling besar sampai ke yang paling kecil. Berikut adalah pendeklarasian program yang sudah saya buat. Pada baris ke-1 sampai ke-3 merupakan library pada program. Selanjutnya, pada baris ke-6 sampai ke-10 adalah judul. Selanjutnya, pada baris ke-12, 12 di sini merupakan pendeklarasian variabel tipe data pada program. Dan pada baris ke-13 merupakan data yang ingin diurutkan, yaitu di sini terdapat 2, 8, 3, 6, dan 9. Atau kita bisa menuliskan di sini angka yang kita ingin urutkan. Selanjutnya, kita menggunakan looping for untuk menyatakan bahwa nilai maksimal adalah 0, yang dimana selection sort di sini adalah ascending, dan juga untuk menyorting angka yang kita inginkan menjadi ascending sorting. Selanjutnya, pada baris ke-27 sampai ke-30, pada baris ke-27 sampai ke-30, berfungsi untuk mencetak angka yang sudah disorting dengan ascending. Kemudian pada baris ke-31 di sini ada gauge, yaitu gauge berfungsi untuk dipakai membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan menekan tombol enter, dan karakter yang dimasukkan tidak akan ditampilkan pada layar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Febriani. Pada video ini saya akan menjelaskan program tentang binary search. Sebelumnya apa sih binary search itu? Binary search merupakan salah satu teknik pencarian data dengan syarat data harus terurut. Jika data tidak terurut, maka pencarian data tidak bisa ditemukan. Nah, selanjutnya kita mulai saja, yaitu yang pertama kita mengetik include Ustream use page std itu main. Setelah itu kita ngetik integer. Ini kita membuat tipe dari integer dengan contoh variabel n. Buka 15 kiri kanan rumah dan key. Ketemu sama dengan yang kedua kita membuat si out itu masukkan jumlah data. Di situ kita mengetik sin n. Dan setelah itu kita buat looping menggunakan for agar user tetap menginput isi indeks sebanyak isi variabel n yang sudah ditentukan user nanti. For integer sama dengan 0 i dari n i plus plus. Setelah itu kita membuat si out tulis angka ke
2 titik koma, terus pencet sin angka titik koma, terus habisnya itu titik for buka, terus integer i sama dengan 0, i dari n dan i plus plus, terus itu buka, terus kita ketik for kurung integer j sama dengan 0, j dengan n minus 1, j plus plus. Setelah itu kali kurung, terus habis itu kita tulis if angka j sama dengan 0 titik koma j dari n 1 if angka j if angka j besar sama dengan angka j plus 1. Setelah itu kita nulis temp sama dengan angka j koma sampai ke bawahnya tulis j sama dengan angka j plus 1. Habis itu kita tulis angka j plus 1 sama dengan temp. Setelah itu 1, 2, 3. Nah, sini kita nulis code cout data yang telah diurutkan. Telah diurutkan adalah koma. Terus kita membuat lagi yang sama deh, for integer i sama dengan 0, i besar dari n dan i plus plus. Setelah itu kita buka, kita cout angka i kutip. Nah, setelah itu kita tulis cout kutip n, kita masuk
Masukkan angka yang dicari. Terus kita menulisin spasi kiri sama dengan 0, kanan sama dengan n minus 1. Terus di sini kita membuat while h minus 1 kita membuat binary search dengan menggunakan while. Itu kita mulai membuat binary search itu buat while terlebih dahulu. While kiri dari sama dengan kanan. Setelah begini. Setelah itu kita membuat rumusnya. Kiri tambah kanan bagi 2. Terus kita menggunakan if k sama dengan angka tengah ketemu sama dengan true. Terus kita tulis break. Terus kita tulis else. If buka kurung k dari angka tengah. Kanan sama dengan min 1. Sini ditulis min 1. Jika nilai yang dicari lebih kecil daripada nilai data tengah, maka posisi akhir dianggap sama dengan tengah minus 1. Agar perbandingan nanti bergeser ke kiri atau ke nilai yang kecil. Setelah itu kita menulis jika kiri sama dengan tengah plus 1. Nah, di sini kita menggunakan plus 1. Jika nilai dicari lebih besar dengan data tengah, maka posisi awal dianggap sama dengan tengah plus 1. Agar pembandingan nanti bergeser ke kanan ke nilai yang lebih besar. Kita if tulis ketemu sama dengan true, cout kutip tulis ketik angka ditemukan titik koma else enter lagi cout kutip tulis ketik angka tidak ditemukan.
Sekarang elektron 0. Sekarang mari kita coba aneh. Masukkan jumlah data. 5, 10, 10, 1, 2, 4, 5, 6, ini sudah didapatkan. Angka yang dicari yaitu coba 7. Kalian temukan. Selesai. Itu aja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.